Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Muntil Wisnu Aji dari kelas Gedung 1 dengan NIM 4003052 3630047. Di sini saya akan melakukan pengujian analisa struktur sebagai UAS dari mata kuliah analisis struktur semester 4. Nah, yang pertama itu untuk tugas pengganti UAS sendiri itu seperti ini, bisa kita lihat jumlah bintang 3 dengan jarak bentang itu 5 meter, jumlah lantai minimal 4 dengan tinggi per lantai itu 3,5 meter. Untuk dimensi balok dan kolom sudah ditentukan. Untuk balok sendiri 30 per 50 cm dan kolom 40 kali 40. Plat lantai 12 cm. Dengan material bisa dilihat ini. Data yang lain silahkan ditulis sendiri. Oke. Selanjutnya ini yang rencana saya buat, yaitu bangunan 5 lantai dengan plat lantai 12 cm dan plat atap 10 cm sesuai PPI UG 1983. Beban hidup lantai sebesar 250, kondisi pembebanan seperti ini, 1/4 D dan 1,2 D ditambah 1,6 L beban hidup mati. Menghitung distribusi pembebanan bisa dilihat ini metode amplop. Terus ini untuk perhitungan pembebanan dari beban mati plat lantai. Ini untuk beban hidup, ini untuk plat atap, dan ini untuk beban plat atap. Gambar dinah dan tampak sampingnya. Ini untuk perhitungan pembebanan. Oh, ini harusnya 5 ini. Nah, seperti ini. Mungkin bisa langsung kita coba di SAP 2000. Agak lama karena emang SAP-nya sudah muncul. Langsung kita pakai yang 3D frame. Terus number of stories itu kita kasih 5 dengan 3,5. Ini udah guys 3, ini juga 3, dan karena jaraknya 5 kita kasih 5. Sudah, langsung oke. Akan keluar seperti ini. Yang pertama kita harus membuat materialnya. Define material. Kita untuk regionnya kita pakai user. Alternatifnya karena kita akan membuat untuk kolom kita pakai concrete. Oke, seperti yang disyaratkan kita gunakan FC 25 MPa. Kita juga tulis sama aja. Untuk beban ini sendiri kita masa kok beton itu 2400, ini diganti menjadi NNM aja. Oke, segini. Terus untuk modulus elastisitasnya 4700 kita kalikan dengan S. FC sendiri itu di angka 25. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, kita buat material baru kali ini itu kita buat ribor untuk tulangannya. Oke, yang pertama kita buat PCTT 40. Terus ini sudah benar,
sini kita ganti ke 200.000. FY nya 500, FO 570. Kita terus di sini dan ini. Yuk, untuk report yang pertama seperti ini. Terus yang kedua PJTP 24, kita buat PJTP 24, copy aja. Untuk material grade nya ininya sama yang beda cuma di FU dan FI nya ya. FI 240 dan FU di angka 390. Copy aja ini langsung. Nah, seperti ini kira-kira semuanya. Jadi udah mungkin untuk material seperti ini, kita klik OK. Sudah ada FC25 MPa, PJTT dan PJTT 40 dan PJTP 24. Oke, setelah material jadi, selanjutnya adalah frame. Kita buat untuk frame-nya dulu. Frame section. Add new property, karena kita akan membuat konkret. Ambil konkret. Yang pertama kita buat kolom dengan ukuran 40 cm. Ya, mungkin untuk membuat kolom ini disesuaikan terlebih dahulu ukurannya agar lebih mudah. Warnanya itu KGFMM, ini NMM. Terus ulangi ada section properties, frame section. Nah, kita buat ulang ya teman-teman. Kolom 40, berarti ini 400 mm, juga 400 mm. Materialnya sendiri kita gunakan FC yang sini. Untuk tulangan utamanya menggunakan PJTP 40 dan tulangan senggang kita pakai PJTP 24. Terus seperti ini kita kasih 6 dan 6 clear cover. Kita tambah untuk ukuran kita sendiri. Yang pertama di 19 dengan bar area yang sudah saya siapkan. Itu bar area dari di 19 sendiri itu 2,835 dan diameter sendiri itu di 19. Kita add. Terus yang kedua itu D10 dengan bar area sekitar 0,7854, diameter tulangan sendiri 10. Oke, kita add juga. Oke, terus ini kita pilih, kita buat di 19. Yang ini di 10 dengan jarak 150, kita mungkin 12 tulangan ya, seperti ini kira-kira. Oke ya, akan seperti ini. Untuk warna bisa kita ambil sendiri, kita langsung ambil dari yang disediakan sama sistemnya, warna pink. Kalau udah semua kita klik OK, terus add copy. Kita pakai, kita buat balok kali ini ukuran 50 cm. Tingginya sekitar 50 cm, ini 30 cm. Material sama, ini juga sama. Kita untuk, karena kita buat yang untuk balok, maka kita pilih beam. Nah, kita pilih beam.
topnya 40 dan bottomnya juga 40. Oke, seperti ini. Warnanya mungkin kita ambil warna biru biar tidak membosankan ya. Kalau sudah, kita klik OK juga. Nah, untuk tulangan untuk kolom dan balok sudah siap. Selanjutnya kita buat plat. Define area section. Nah, bahannya mungkin shell aja. Section kita buat plat lantai dulu. Plat lantai 12 cm. Oh iya, saya lupa lagi, ini mungkin bisa diganti untuk menyesuaikan dengan ukuran lantai ke sentimeter. Kita pakai ini aja, terus define area section, modify. Nah, mungkin itu 12, juga 12. Material namanya seperti box dan kolom sebelumnya pakai FC25. Terus di sini kita ganti, kita pakai yang 40. Oke, seperti ini. Terus kita copy aja buat plat atap. Plat atap 10 cm. Ganti di sini 10 cm. 10 cm, 25 kita cek. Jadi 40 juga. Oke, sudah. Oke. Nah, jika sudah jadi, selanjutnya kita masukkan untuk beban. Pertama, beban mati sudah benar, beban mati itu 1 karena beban dari struktur itu sendiri. Selanjutnya kita buat beban hidup, namain live, dan ini 0. Kenapa 0? Karena beban ini akan dimasukkan dari assign, bukan dari struktur. Oke, mungkin kita pakai beban mati dan beban hidup saja ya teman-teman. Oke, terus kita kombinasikan beban yang sudah kita buat tadi. Sebelumnya kita hapus dulu aja beban modelnya agar cepat. Pastikan ini sudah linear statik teman-teman. Oke, langsung masuk ke load combination. Kombinasi pertama itu seperti yang sudah dijelaskan di PPT. Nah, 1,4 D beban mati. Nah, kita balik terus saja sini 1,4 D. Ini juga sekarang 1,4. Kita add. Oke, terus copy aja, masuk yang kedua. Ini copy aja biar segini. Pertama beban matinya 1,2 add, kemudian beban hidupnya 1,6 kita add juga. Oke, sudah itu beban ini. Oke, selanjutnya berarti tinggal kita masukkan frame yang sudah kita buat sebelumnya dari untuk ini sendiri kita pakai yang ini. Kita pilih dulu, kita ganti untuk tumpuan yang kita ganti ke tumpuan jepit. Nah, sudah kita semua. Assign join yang speed, karena ini sudah semua sudah lengkap di sini, kita pakai yang speed. Oke, apakah sudah berubah? Oh, salah.
assign, kita ulangi, join, submit. Belum ada perubahan. Coba kita ulang, assign, join, restrain. Kenapa belum bisa? Sebentar. Nah, kita ulangnya satu persatu. Jadi karena belum kita select untuk tumpuannya, setelah assign, join, restrain, untuk yang speed, apply. Nah, sudah berubah semua, bisa dilihat sudah speed semua. Yes. Selanjutnya kita pilih semua untuk mempersifat, terus kita assign frame section, kita masukkan dulu balok. Nah, ini kan sudah balok semua, terus kita tinggal ganti bagian kolomnya, kita select seperti ini. Biar cepat, kita select dulu semua, baru kita ubah bersamaan. Oke. Nah, akhirnya kan biar menghemat waktu ya teman-teman, biar nggak satu-satu, jadi kita langsung pilih dulu semuanya. Ini sudah kita pilih semua, langsung masuk ke assign frame section, kita masukkan kolom. Nah, ini kan langsung kolom balok sudah sesuai, bisa kita cek yang lain seperti ini. Nah, setelah frame-nya sudah menyatu semua, kita langsung input ke beban matinya. Gimana cara inputnya? Pertama kita ubah untuk view-nya, kita pakai XY teman-teman. Kita input beban mati dari lantai paling atas. Pertama assign ke frame load, ini distribute, beban mati di bagian lantai ya teman-teman. Ini kan beban mati. Oh iya, sebelum itu kita mungkin karena dengan ukuran ini meter, biar lebih mudah, kita ganti ke meter terlebih dahulu, ke GFNC. Kita ulangin langkah tadi, assign frame load, kita ambil yang distribute, beban sudah mati. Nah, karena kan beban ditaruh di tengah, ini 2.5. Oh iya, kita pakai yang absolut agar sesuai dengan ukuran kita. 2.5, ini 5. Beban mati di sini. Untuk beban mati di daerah lantai itu kita dapatkan 391. Bisa dicek di sini 391 ya. Kita isi 391. Kita ini pakai add to existing, jangan replace, karena replace itu seperti mengganti beban yang sudah ada. Oke. Terus karena sudah diatur, tinggal kita pertama select semua seperti sebelumnya. Select lagi dan lagi. Nah, sudah terpilih semua, dan baru kita assign frame load, distribute, sudah tinggal kita apply kan. Nah, ini sudah. Terus karena beban dari segitiga ini
karena jangan dapat dua kali, bagian sini sini kan dapat nomor dari kanan dan kiri, jadi dua kali, jadi kita akan double, kita pilih. Nah seperti ini, bagian sini kan nunggu dua beban, jadi kita ulangi langkah-langkah tadi, kita select semua nah sudah. Setelah kita assign dan distribute, dan nanti sekali lagi kita kembali lagi, jangan lupa itu extend. Nah sudah seperti ini. Oke, selanjutnya adalah beban hidup. Untuk lantai kita buat bebannya terlebih dahulu. Frame load distribute live load, beban sekitar 250. Kita cek kembali di sini 250 kgm, ketik 200, kita masukkan 250. Oke, terus kita select, kita ulang lagi langkah-langkah sebelumnya. Terus kita assign frame distribute. Nah ini kita apply lagi, karena bagian tengah itu menumpu dan sebanyak dua kali, maka kita akan kasih itu yep, seperti ini. Sudah assign, sekali lagi distribute dan apply. Oke, selanjutnya adalah beban untuk atap. Yep, untuk atap sendiri itu bebannya berbeda, karena ini bisa dilihat dari hitungan. Untuk deadlocknya itu 163 dan beban hidupnya itu 100. Jadi kita ganti di, kita mungkin masukkan beban itu terlebih dahulu 100. Oke, sel sign, kita apply. Oke, pilih lagi seperti sebelumnya dua kali, apply lagi. Oke, terus kita juga masukkan beban matinya 263. Jangan lupa diganti load patternnya menjadi dead. Oke, apply. Sudah, sekali lagi assign download distribute, apply. Ini seperti ini. Ini kita sudah masukkan semua bebannya. Untuk mengeceknya sebentar, kita coba cek. Kita mengeceknya terlihat. Ini pertama kita cek untuk materialnya sudah masuk semua atau belum. Ini sudah ya teman-teman, sudah masuk semua materialnya. Nah ini untuk balok kita warnai biru, untuk kolom kita warnai merah muda. Yap, sudah. Ini kita kembalikan di standar objek apa. Nah kembali lagi, selanjutnya kita lihat
untuk pembukaannya. Nah, untuk pembukaannya seperti ini. Nah, sudah dapat semua pembukaan. Selanjutnya, setelah ini kita itu memasukkan ke input plat lantai melalui quick draw. Nah, quick draw pertama kita isi dari plat atap 10 cm, quick draw, langsung select seperti ini saja, cepat. Nah, seperti itu. Terus turun lagi, ini plat lantai 12 cm, langsung terpilih semua. Turun, ulangi langkah-langkah itu sampai lantai paling bawah. Ini turun lagi, dan ini. Nah, sudah semua plat lantainya sudah masuk. Terus silang ini. Sini. Nah, ini kan sudah semua. Bisa dilihat sudah terpasang semua plat lantainya. Karena semua sudah terpasang, tinggal kita melakukan pengecekan apakah struktur yang kita miliki itu sudah kuat atau belum. Itu bisa kita mulai run aja. Ini sudah nyala, sudah run semua, tinggal run sekarang. Ya, untuk penamaan file mungkin karena ini luas, kita namain sebagai luas garis bawah garis Hamam Wisnu Aji atau 0305236047 seperti ini saja. Oke, sedang diproses, bisa dilihat di bagian layar. Nah, ini untuk struktur kita. Tinggal cek apakah struktur kita kuat atau tidak. Cek struktur. Nah, jadi lihat ya teman-teman, ini struktur kita kan warnanya oranye. Ini warna merah itu karena tercampur warna merah dari pattern plat lantai dan atap. Sebenarnya ini warnanya oranye, bisa dilihat ya. Nah, untuk oranye ini sendiri berarti termasuk aman, karena yang merah itu yang gagal. Sini kan ada urutannya warna biru, hijau, kuning, oranye, merah. Oranye itu yang paling efisien. Kalau dari penjelasan dosen yang saya dengarkan itu, oranye itu paling efisien karena tidak terlalu kuat, tidak melebihi sekali, jadi untuk biaya juga lebih terjangkau daripada saat warna biru yang muncul, karena kan berarti sangat terlalu kuat. Nah, ini bisa kita lihat juga. Jika ingin mengecek yang lain, bisa kita cek di sini. Bukan sini, ini kan ada gaya aksial. Kalau mau gaya sphere, bisa kita lihat seperti ini. Untuk gaya lain mungkin momen,
seperti ini kan bisa kita lihat. Ini untuk bangunan dan spesifikasinya itu sudah aman jika melihat dari perhitungan SAP. Sebentar, kita lihat video kita sudah 30 menit. Oke, kembali lagi ke SAP. Mungkin cukup dari saya untuk penjelasan mengenai UAS dengan perhitungan bangunan 5 lantai yang saya buat ini. Semoga bisa membantu dan semoga nilai UAS saya bagus. Terima kasih. Mungkin saya akhiri sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.